Oke, kita belajar materi terakhir sebelum UTS, yaitu cross product atau perkalian silang. Sebelumnya kita punya dot product atau perkalian titik, dan dia menghasilkan skalar atau bilangan real. Untuk sekarang hasilnya adalah vektor. Untuk di PPT ini, biasanya yang dijadikan contoh hanyalah ruang 2 atau ruang 3, tetapi di buku Anton Rores dia biasanya sampai ruang N. Atau N space. Itu perumuman saja, jadi kalau N space, dia vektornya nanti ada sebanyak N. Perlakuannya sama seperti 2 atau 3. Jadi misalnya perkalian titik, kita punya U dan V, V1 sampai Vn. Kalau perkalian titik, jadi sama saja U1 kali V1, U2 kali V2. Kalau tadi berhenti di 2 atau 3, sekarang lanjutkan sampai N. UN dan Vn. Di soal biasanya bisa sampai 4 atau 5 N-nya. Tapi ini sebenarnya secara umum N-nya bisa berapapun. Lalu definisinya apa? Definisi dari U cross V dengan U-nya di sini 3, contohnya U1, U2, 3, dan V-nya V1, V2, V3. Dia lebih mudah diingatnya begini. Jadi, pertama kita bikin untuk yang pertama U2, U3, dan V2, V3. Kita bikin jadi matriks 2 kali 2, dan kita cari determinannya. Jadi yang di komponen pertama ini hasilnya adalah U2 kali V3 minus U3 kali V2. Itu determinan dari matriks ini. Untuk yang kedua, dia U1, U3, dan V1, V3, tetapi ada minusnya. Untuk yang ketiga, dia U1, U2, dan V1, V2. Jadi, untuk komponen pertama, U1-nya malah nggak ada. Untuk komponen kedua, U2-nya yang nggak ada. Dan untuk kalau komponen ketiga, U3-nya dan V3-nya yang tidak ada. Jangan lupa ada minus yang di tengah. Contohnya seperti ini. Jadi, untuk yang komponen pertama dia 2, 0, dan min 2, 1. Untuk komponen yang kedua dia 1, 3, dan min 2, 1. Tapi ada minusnya. Dan yang terakhir, dia 1, 3, dan 2, 0. Dicari determinannya ini 2 dikurangi 0, jadi 2. Yang ini determinnya 1 minus dari 1 minus 6. Jadi dia min 7. Dan yang terakhir ini 0 min 6, jadi min 6. Kita punya hubungan antara cross dan dot product. Yaitu di sini kita punya U, V, dan W tiga-tiganya vektor di ruang 3. Lalu jika kita dotkan U dengan U cross V, dia hasilnya pasti 0. Atau jika V dengan U cross V, dia hasilnya pasti 0. Karena U ini dan V itu tegak lurus dengan U cross V. Jadi karena dia tegak lurus dengan U sekaligus dengan V, maka jika kita dotkan hasilnya 0, seperti yang materi sebelumnya.
Lalu U cross V, jika kita mencari besarnya dan kita kuadratkan, itu adalah besarnya U kuadrat dikali besarnya V kuadrat dikurangi U dot V dikuadratkan. Jadi ini skalar, 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 dan ini skalar. Terus yang D sama E dia sejenis ya. U cross V cross W itu sama dengan U dot W dulu. Ini hasilnya skalar dikali V minus U dot V dikali W. Lalu jika U cross V-nya dihitung duluan, kalau yang tadi V cross W-nya dihitung duluan, baru kita crosskan dengan U. Kalau sekarang U cross V-nya dihitung duluan, baru kita crosskan dengan W. Maka dia U dot W kali V min V dot W kali U. Jadi hati-hati, yang di sini V sama W, dia masih V dan W. Di sini U sama V, tapi di sininya V, yang ini U. Oke, ini contohnya. Ada U dan V, kita bisa mencari cross-nya pakai cara yang tadi, determinan. Lalu, yang di sini U dot U cross V, jadi yang ini kita dotkan dengan yang ini, kita ketemu 0. Lalu ini kita dotkan lagi dengan ini, ketemu 0 juga, sesuai dengan sifat barusan. Lalu ini sifat untuk khusus cross product saja. Kalau yang tadi untuk dot product dia komutatif, tapi kalau sekarang U cross V, jika kita hitung V cross U, dia saling minus. Jadi V cross U adalah minus dari U cross V minus dari V cross U. Lalu ini sifat distributif, ini juga sama. Dan ini jika kita crosskan U dan V, kita kalikan skalar, kita sama saja dengan mengalikan skalarnya dengan salah satunya dulu, baru di-crosskan. Lalu jika di-crosskan dengan vektor 0, hasilnya 0. Dan jika dia suatu vektor di-crosskan dengan dirinya sendiri, hasilnya juga 0. Cross product di sini khusus untuk ruang 3. K-nya bilangan real atau skalar. Kita sebelumnya sudah belajar IJK. I itu 100, J itu 010, dan K 001. Jadi semua vektor, misalnya vektor sebarang V, V1, V2, V3, dia bisa ditulis sebagai V1 kali I ditambah V2 kali J ditambah V3 kali K. Jadi contohnya 2 min 3, 4 itu adalah 2I min 3J plus 4K. Kenapa kita belajar ini? Karena mereka punya sifat. Nah, ini sifatnya. Jika di-crosskan dengan dirinya sendiri, dia 0. Sesuai sifat yang tadi. Dan yang di sini, jika I di-crosskan dengan J, hasilnya K. Lalu J dengan K hasilnya I. Dan K dengan I hasilnya J. Jadi I dengan J hasilnya K. Ini lingkarannya arah sini. J dengan K hasilnya I. Dan K dengan I hasilnya J. Nah, kalau dibalik, J cross I, berarti J cross I, dia hasilnya K, tapi karena arahnya berkebalikan dengan panah, dia minus. Sama yang lain, K cross J, dia hasilnya I, tapi minus. Dan terakhir, I cross K, dia J, tapi minus. Jadi arahnya
arah yang sesuai dengan jarum jam, dia positif, yang berkebalikan dengan jarum jam, dia negatif. Di sini adalah cara menghitung yang tadi, tapi pakai IJK. Jadi hitungannya ini pakai IJK. Kita nulisnya bisa seperti ini. Ini lebih mudah diingat. IJK, dan ini kita taruh berurutan. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Hasilnya kita tulis dalam IJK. Untuk I, depannya dia adalah sisanya. Jadi untuk I, kita matriksnya yang ini. Gitu ya. Untuk J berarti J-nya yang dihilangkan. Berarti kita matriksnya yang ini. U1, V1, U3, V3, tapi jangan lupa ada minusnya. Dan yang terakhir untuk K, berarti K-nya yang tidak diambil, dia cuma ini. U1, U2, V1, V2. Tinggal dihitung determinannya. Ini contohnya di sini. Hasilnya nanti 2I min 7J min 6K. Atau kalau ditulis pakai koordinat 2 min 7, min 6. Sedikit yang perlu diingat, hati-hati bahwa cross product itu tidak asosiatif. Jadi penghitungan urutan apakah yang dihitung crossnya V dan W dulu atau U dan V dulu itu penting karena dia tidak asosiatif. Lalu gambar di sebelah kanan itu memperlihatkan geometri dari cross. Dia pakai aturan tangan kanan, jadi jari kita luruskan ke U, kita putar ke V, maka U cross V itu ada searah dengan jempol kita. Jadi U cross V itu tegak lurus dengan U dan tegak lurus dengan V. Seperti yang tadi, dotnya 0. Lalu untuk interpretasi dari cross product, yang perlu diingat ini saja. Besaran dari U cross V itu adalah besaran U dikali besaran V dikali sin theta, di mana tetanya sudut antara U dan V. Dia nilainya dari 0 sampai pi. Cross bisa dipakai untuk mencari luas dari jajar genjang, tapi detailnya tidak kita pelajari, atau luas dari segitiga. Terakhir ada scalar triple product. Kita punya U, V, dan W, tiga-tiganya vektor di ruang 3. Kita bisa mencari U dot V cross W. Kenapa dia menarik? Karena hasilnya ini. U dot V cross W adalah determinan dari matriks 3x3, U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan W1, W2, W3. Urutannya ini U, V, dan W. Nanti kalau mereka dibolak-balik, jadi ini kolomnya tinggal dibolak-balik juga. Contohnya di sini diberikannya adalah dalam IJK. Jadi di sini U-nya bisa kita tulis 3, min 2, min 5. V-nya 1, 4, min 4. Dan W-nya 3, 0, 3, 2. Karena di sini tidak ada I-nya, jadi I-nya 0. Kita cari determinannya. Di sini pakai yang cara sebelumnya pakai M. Ya, jadi dia pakai baris pertama 3, min 2, dan min 5. Ini adalah
yang ini M12, yang ini M13, M ini minor, kita belajar dari menghitung determinan. Lalu plus minusnya adalah karena dia baris pertama, maka dia plus minus plus, diingat lagi. Jadi 3-nya plus, min 2-nya minus, dan min 5-nya plus. Tinggal kita tulis determinan dari sisanya. Jadi untuk 3 yang dihilangkan, ini determinannya 4 min 4, 32. Untuk min 2 berarti yang dihilangkan ini determinannya 1 min 4, 02. Terakhir untuk min 5 berarti yang dihilangkan yang ini determinannya 1, 4, 03. Hasilnya ini. Di sini untuk U dot, kita tadi punyanya U dot V cross W, dia sama dengan W dot U cross V, dan sama juga dengan V dot W cross U. Jadi urutannya selalu U, V, W. Muternya sesuai searah dari jarum jam. Jadi U dot V cross W sama dengan V dot W cross U sama dengan W dot U cross V.